jujur saya jadi pesimis, Prof, dengan kondisi perusahaannya tidak memproduksi dari kimianya itu ke POY. Jadi saya akhirnya ke Prof kan kemarin saya mungkin mau ganti tema. Lalu kemarin kita ke BRIN Prof ke Bandung dengan salah satu rekan juga Ya, mahasiswa di kita juga bareng Pak Haji Jojo ke sana ke BRIN. Jadi di BRIN di sana pun kalau saya kan sebelumnya 2 minggu sebelumnya ke BRIN yang di Cibinong, Prof. Ada arahan mengenai material, bahkan Dr. Frida mengarahkan temanya bla bla bla. Tapi saya tadi karena punya pegangan tentang polimer di manufaktur, saya pending dulu. Akhirnya minggu kemarin kami ke BRIN Bandung, Prof. hmm, Ada sebuah alat pengering cabai hmm, ya, menggunakan solar cell, ya entah apalah orang tapi di sana itu saya nggak ada yang mengarahkan nanti harus gimana gimananya, Prof. Tadi mau ketemu dengan kepalanya itu lagi kemana, lagi ke Malaysia. Akhirnya saya dengan kalau Pak Jojo mungkin agak nyambung konversi, saya mau bicara mengenai manufakturnya, apa-apa yang menjadi masalah tadinya itu, ya akhirnya di sana ternyata katanya workshopnya di Universitas Widyatama di Bandung, STIEB kalau dulu mah, Prof. Situ saya udah ketemuin dekannya saya bilang itu kami mau coba penelitian terkait manufaktur hal apa ya. Cuma ada orang-orang di situnya itu jadi mungkin praktisinya ya, Prof. Tidak seperti di Brin Binong, Cibinong. Saya bilang temanya saya ingin ini manufaktur yang memang ideal dengan kondisi saya bilang itu. Nah, katanya baru bisa ketemu nanti rencana saya itu malah dengan Pak Marno mau hari Rabu ke Serpong, Prof. ya. Hmm. Mengenai temanya itu. Jujur aja, saya jadi gelap, Prof. Walaupun kemarin banyak masukan dari Prof. Harus begini, begini, begini. Jujur, sangat menarik, tertarik, tapi malah bingung cari temanya sekarang itu, Prof. Topiknya jadi kemana, Prof. Ya, baik. Ya, Hmm. walaupun saya bersyukur, Alhamdulillah sudah ke sana kemari cari untuk manufaktur. Dan bahkan hari kemarin saya coba ke Burfida kembali terkait eh, mengenai material. Yaitu Prof, mungkin gambaran saya selama seminggu ini kemarin saya ketemu orang BRIN di Bandung beberapa. Cuma kepalanya lagi ke Malaysia atau kemana. Jadi saya hanya sebatas soal aja tidak lebih dari 1 jam di sana, Prof. Oke, baik. Makasih Pak Iwan. Kalau Pak Marno masih ini ya, kemarin sudah nampak lah. Kalau apa itu, kalau mencit itu sudah nampak ekornya itu. Kalau saya lihat itu. Cuma tetap Pak Marno masih siklon Ya, separator ya, apa namanya? sementara masih ini Pak Prof, cuman tadi saya konsultasi sama orang BRIN-nya juga yang meneliti kemarin soal garam itu, dan dia bilang itu agak sulit katanya. Nah, besok hari Rabu tuh mau ketemu dulu, apakah eh, seperti apa kelanjutannya gitu Pak Prof. Apakah Oke, terus kita tekunin terus, apakah dia ada solusi lain seperti eh, dia memberikan solusi lain apa gimana nanti. baik dari expose minggu lalu, saya mendapat kesan yang diusulkan Pak Marno itu sebenarnya prospek sekali untuk menjadi semacam disertasi ya. Iya, Kalau Pak Iwan memang masih masih belum nampak benang merahnya untuk menjadi Betul, sebuah Prof. disertasi sebenarnya. hmm, Lalu itu. Tapi mungkin di sini saya jelaskan apakah harus ada brain-nya begitu ya? Karena yang umumnya ambil disertasi dengan kami di sini memang tidak semua atau mungkin sebagian besar hanya sendiri saja, tidak tergabung dengan BRIN ya. Eh, Kalau dengan BRIN mungkin bagus, yang saya bimbing itu mungkin Pak Iwan tahu ya.
katanya sudah bertemu, saya ketemu juga Pak Denny, sudah ketemu juga kemarin ya kalau nggak salah ya sama Pak Iwan ya. Iya. Katanya Kerawang dengan Purwakarta itu dekat katanya ya, tidak terlalu jauh. Iya betul, Prof. Ya, jadi Yang memang bilang, dia memang dari BRIN dan memang sudah menemui kecocokan karena dia punya pembimbing yang bidang smart mechatronic ya. Jadi memang solusi, jadi ya kalau di Denny itu kan riset gap-nya sudah jelas ya, riset gap atau drawback ya atau kesenjangan atau permasalahannya itu sebenarnya adalah adanya cacat pada proses DTY apa benang mesin DTY Iya. DTY kata orang ya DTY, ya, DTY. DTY ya. Eh, dan solusinya sangat teknologis ya sangat teknologis. Jadi mengembangkan sebuah sistem yang sistem mekatronik ya, yang mampu secara online memonitor sekaligus memberi feedback untuk mencegah kerusakan. Jadi riset gap-nya sudah sangat jelas dan itu sangat diperkuat dengan yang saya bilang kemarin dengan sebuah systematic literatur review (SLR) ya. Dia telah melihat awalnya mungkin 500 penelitian yang mirip-mirip, setelah itu diekstraksi menjadi mungkin sekitar 20 penelitian dan memang dia ketemu benang merahnya kondisi cacat pada benang DTY itu umumnya para peneliti menyeleksinya pada proses post production. Jadi ketika pola-pola cacatnya dilihat baru kemudian dilakukan proses perbaikan terhadap cacat. Sangat sedikit memang proses apa namanya perbaikannya dilakukan dengan ketika online, ketika sedang berlangsung, ketika saat berlangsung. Dia proses setelah kejadian cacat. Kemudian dia ingin mengaplikasikan ini kita berangkat dari problem kemudian solusi problem adalah dia ingin solusinya adalah dia ingin mengaplikasikan sebuah smart ya smart dalam bahasa kita mungkin smart factory mungkin ya agak pintar lah gitulah mungkin tidak terlalu pintar smart factory dengan mengembangkan suatu sistem data akuisisi mulai dari sensor, terus controller, terus data akuisisi, dilihat sinyalnya di lab view, kemudian setelah itu diolah lebih lanjut dengan semacam database yang mengandung artificial intelligence, intelligence ya, AI ya, maka itu dia agak smart. Kemudian dia berusaha melakukan itu supaya semua stakeholder mengerti sehingga dia mendistribusikan itu dalam sebuah jaringan maka dia memakai IoT kira-kira gitu Internet of Things. Nah itu solusi yang ingin ditawarkan sehingga dia ingin berhipotesis ya hipotesisnya dengan solusi itu mungkin cacat benangnya bisa diturunkan. Nah itu rangkaian dari riset gap kemudian mencari novelty ya. Mencari novelty itu maksudnya dia membandingkan dengan apa orang teliti dan dia melihatkan ini belum diteliti orang betul. Kemudian mencarikan solusi. Solusinya tadi dengan sistem mekatronik yang ditambah dengan smart mechatronic AI dan IoT. Nah, hipotesisnya itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi ada riset gap, ada solution, ada ada hipotesis yang ingin dia buktikan dalam percobaan. Jadi dia meneliti dengan percobaan, dia ingin membuktikan bahwa solusinya ini bermanfaat, bisa. Nah, kira-kira itulah yang disertasi menurut saya. Jadi kalau kita sudah dapat benang merah seperti itu, jalan. Nah, itu potensinya setelah itu berat ya, itu konsekuensi. Nah, seperti Pak Marno kemarin
saya agak menemukan riset gap-nya gitu. Ya Pak Marno ya. Nggak salah riset gap-nya itu bahwa dia memisahkan magnesium ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Betul, betul, betul. Magnesium dengan metodenya Eksperimen pemisahnya. pemrosesan eksperimen, Pak. Pak. Ya, jadi ini dan dia menganggap nah itu harus dibuktikan harus dicari riset gap-nya Pak. Jadi riset gap itu kita harus mencari kondisi apa yang sebelumnya orang sudah lakukan. Apakah dengan magnesium sudah pernah atau dengan cara lain. Nah, kalau dengan cara lain itu apakah metodenya siklon dengan sentrifugal itu? Ya salah siklon aparat siklon ya dengan metode Ya, gerakan sentrifugal ya begitu ya Pak? iya, betul, betul, Pak. Ya. Betul ya. Nah, apa yang itu yang belum ada sama Pak Marno saya lihat itu ya. Bagaimana apa namanya? Apa yang sudah orang kerjakan, di mana letak ininya gapnya, apa letak apa namanya? Kekurangannya barangkali kita cari. Misalnya kurang Hmm. kurang banyak, kurang ini atau kurang itu. Kalau itu bagusnya begitu. Atau belum ada sama sekali orang melakukan yang untuk itu. Nah, itu kan bisa menjadi sedangkan ini perlu. Nah, itu bisa menjadi suatu riset gap. Nah, saya kira itu sudah nampak benang-benang merah yang barangkali ini dicari Pak Marno terus kalau memang ke sana gitu ya. Iya, Nah, iya. nah kemudian Hmm. apa solusi yang Pak Marno berikan dengan permasalahan yang ada? Misalnya rendahnya produksi magnesium atau magnesium ini punya sifat begini, lengket dan segala macam. Saya nggak tahu ya. Iya, Mungkin iya. ada masalah ini. Nah, sifat-sifat kita, maka kita harus cari body of knowledge. Maka hari ini mungkin kita lebih banyak mencari body of knowledge terkait pemisahan magnesium pertama dan metode pemisahannya dengan siklon separator itu. Apa apa aja yang sudah sehingga kita bisa menemukan riset gap. Jadi yang pertama itu kan riset gap ya, adanya untuk mencari riset gap kita harus mencari ini Pak, parameter yang memperlihatkan gap itu. Kalau tadi parameternya adalah jumlah cacat per satuan produksi untuk tekstil, Pak Maro tentu tidak tahu saya magnesium itu gimana jumlahnya per satuan waktu produk itu atau ya kita harus cari itu. Nah, atau apalah sehingga ketemu semacam riset gap dan Pak Marno, oh ternyata yang kekurangan-kekurangan ini kita caranya begini. Misalnya riset gapnya kemarin sudah ketemu misalnya, oh desain yang lama itu parameternya apa ya? Pressure drop apa pressure apa ya? Tekanan yang mati ya, Pak, dead Iya, zone ya, iya. Pak, begitu ya kira-kira separator selain itu tinggi ya. Tentu harus dibuktikan juga itu. Nah, supaya dead zone-nya tidak tinggi, ini saya waktu itu pernah melihat penelitian separator. Nah, bagaimana bentuk desainnya yang supaya itu. Nah, itu aja sudah cukup itu barangkali. Dan memang secara eksperimen dan secara simulasi kalau bisa memang terbukti bagus. Nah, itulah solusinya. Nah, hipotesisnya apa? Hipotesisnya dengan desain yang begini ya. Desain begini itu yang Pak Marno carikan. Itu kira-kira bayangan atau mungkin ada cara Pak Marno yang mungkin yang bisa. Jadi tipologi yang demikian yang disebut disertasi, Pak. Kira-kira. Oh, iya, kemarin tuh saya berpikiran gini, Prof. Jadi eh, saya pengen kan sekarang udah dilakukan udah diproduksi ya, udah dibikin alatnya, Pak. Nah itu tapi belum sempurna betul untuk memisahkan magnesium dengan NaCl-nya. Dengan hal itu saya coba eh, untuk memvariasikan tinggi rendahnya output gitu ya. Sehingga nanti pemisahan untuk itu tuh bisa terjadi lebih bagus. Atau dengan cara
merubah struktur butiran garamnya, kalau apakah halusannya itu. Karena memang magnesium itu ngelengket ya, Pak. Jadi dengan kelembutan itu mungkin bisa lebih banyak terpisah, bisa terangkat lebih ini. Karena magnesium kan jauh beda, BJ-nya dengan garamnya jauh-jauh beda sekali itu. Sehingga kalau udah terkelupas dengan beda mungkin lebih ini. Ya, itu mungkin ada termasuk kecepatan sama tekanan itu yang mungkin bisa diolah di sana. Nah, saya pengen punya alat yang bisa sekaligus satu alat itu bikin standar untuk pemisah saya dengan MG dengan yang maksimal. Artinya begitu. Pikiran saya begitu. Dengan berubah-ubah itu asumsi-asumsi itu, Prof. Pasti ya memang benar. Jadi kita baru ketemu tuh benang merahnya nampaknya. Iya, iya. Jadi riset gap-nya itu adalah sebenarnya ya seperti kita ketahui gap itu kan masalah ya. Masalah itu kan gap. Adanya semacam yang seharusnya begini atau yang seharusnya lebih bagus, yang sekarang ini kan masih belum bagus. Nah, itu sudah nampak. Saya kira kalau ada eviden membuktikan bahwa desain yang sekarang atau desain yang sebelumnya hasilnya cuma begini, permasalahannya begini dan segala macam, dan apa namanya yang seharusnya dicapai kan lebih dari itu. Nah, nampak semacam drawback-nya, gap-nya itu. Iya. Nah, berarti kan gap-nya itu sudah kelihatan, ya, ya. Kemudian kalau kita tahu gap-nya, tentu kita ingin mencari solusi bagaimana itu bisa diatasi. To address namanya bahasa Inggrisnya, how to address that. Bagaimana mengatasi apa namanya gap itu, kesenjangan itu, ya. Nah, tentu kita ini ya mencari solusi. Jadi ada tadi Pak Marno sebutkan ada solusinya, ada beberapa solusi. Seperti kita tahu engineering itu kan to find a solution ya, mencari solusi. Iya. Jadi apa secara umum kan problem solving, problemnya kita tahu, solvingnya harus kita cari kan begitu ya. Iya, betul. Solusinya. Solusi 1, 2, dan 3. Nah, solusi ini punya hipotesis masing-masing kalau saya lihat. Mungkin solusi 1 ada hipotesisnya, solusinya mungkin gap-nya itu kita analisis ya. Jadi sebelum kita mencari solusi, riset gap-nya itu ada yang disebut fase yang disebut gap analysis atau analisis dari gap-nya. Dicarilah penyebabnya. Nah, mungkin kita tahu ada diagram Fishbone atau diagram, mungkin Pak Marno tahu diagram Fishbone ya? Belum. Belum kok, Prof. Belum. Oh ya, jadi ada berbagai macam metode atau Pak Iwan tahu ya, mungkin Fishbone pernah dengar ya? Belum ya? Iya, Prof. Sudah. Kalau yang meneliti biasanya sering itu Fishbone diagram atau Pareto diagram, Bapak itu. ya, atau Ya. YY analysis atau root cause analysis atau failure mode effect analysis. Ada macam-macam analisis yang bisa kita lihat menganalisis gap itu. Nah, mengapa dia masih rendah gap itu? Why? Ya, ya maka kita mencari penyebab masalahnya. Biasanya begitu Pak Marno untuk mencari gap itu. Biasanya begitu. Maksudnya pakai Fishbone penyebabnya apa? Apakah mungkin sifat zatnya yang mau atau bentuk siklonnya atau ya apanya lagi ya, sehingga mungkin dari bentuk zatnya itu ada sifat misalnya sticky, melengket, ada sifat ini, ada sifat itu. Nah, sehingga kita menganalisis itu dan mencari semacam akar masalah karena solusinya itu sangat tergantung dengan penyebab yang ada ya. Tapi Pak Marno tadi sepintas selalu sudah menganalisis tidak secara keilmuan, penganalisisnya dengan tool-tool yang ada. Mungkin ada solusi 1 tadi lupa saya, dengan 2 mungkin katanya penyebabnya mungkin dia sticky atau apa tadi ya, lupa saya. Mungkin Pak Marno ingat lagi. Dengan dengan mengecilkan itu ya apa garamnya, dengan melembutkannya, dengan apa, dengan menaik turunkan output dari hasil dari apa siklon sendiri itu kan ada
in- input yang buang magnesiumnya itu dinaik turun posisinya gitu. Nanti ke bawah itu menarik lebih. Jadi kalau ke bawah berarti kan menariknya lebih banyak magnesiumnya gitu. Apa gimana itu mungkin itu apa hanya logika saya aja Pak. Ya, oke. Nah, di dalam baik ya, secara umum nanti kita harus menganalisis gap tersebut dan Ya, analisisnya saya itu seperti itu. harus didasari akan satu body of knowledge, pengetahuan kita yang cukup besar. Jadi eh, tentu pengetahuan ini didapat dari banyak sumber. Nah, kita bisa saja kalau saya coba kita coba cari aja di cara yang mudah, mungkin saya ini aja di share ya. Share. Bentar. Sudah lihat saya punya. Ini mungkin Pak Iwan juga secara metodologi juga mengikuti juga ya Pak Iwan ya. Kita kita coba masalah Pak Marno dulu. Ini saya pakai ChatGPT. Jadi Ya, Pak Marno itu kan ada masalah body of knowledge-nya, body of knowledge terkait apa ya? Knowledge terkait saya nggak tahu saya pemisahan magnesium ya, ya. pemisahan atau saya nggak tahu apakah ChatGPT ngerti ini. Dia sedikit sekali yang dia mengerti ya. Jadi ini metode-metode memisahkan, tapi tidak ada yang saya lihat. Apakah klorinisasi dia bilang ini ya, tapi mungkin ini tidak cocok. Reduksi termal, ini biji besi saya kira tidak cocok ya. Elektrolisis, saya tidak tahu di mana cocoknya nih. Kayaknya tidak cocok semua ya. Ada ya. Entah, kita ingin memahami tentang apa? Tadi apa sih solusi Bapak itu siklon ya? Apa namanya? Siklon ya. Ini Apa? hidrosiklon. Hidrosiklon. Ya, Hidro, ya hidro. hidrosiklon. Eh, Iya, hydro mungkin ya. Ini ya saya hidro. ya. Hydro. Nah, ini cukup banyak ini Pak, body of knowledge, apa aja pengetahuan. Artinya kita harus tahu pengetahuan pemisahan itu. Sebelum kita mencari solusi, mencari hipotesis, lihat riset, sebenarnya kita, maka itu saya bilang sama Pak Iwan waktu itu, apa body of knowledge-nya. Nah, ini coba kita lihat secara cepat aja entah benar atau tidak ya. Nah, dia membahas hidrosiklon ya, apa namanya, suatu alat yang memisahkan menggunakan centrifugal force, betul ya? Ya, Untuk mengklasifikasikan partikel in liquid suspension base. Betul ya? Jadi dia ya, liquid ya. Maaf. ya betul. Betul ya? Betul, betul. Bentuknya bukan padat tetapi bentuk liquid ya. Ya, betul. Ya, dia bentuk suspensi. Ya. Ya. Terus karakteristiknya parameternya ini Pak, size, shape, and density. Nah, jadi ini Ya, harus tahu juga ukuran. nih, size, shape-nya gimana dan density dari zat yang mau dipisahkan itu. Ya, itu. Is commonly used in various industry including mining. Nah, ini apanya Pak? Bagaimana kita menerapkan metode ini? Jadi di mana-mana aja diterapkan. Mineral processing, wastewater treatment. Ini kata si ChatGPT ya. Nah, prinsipnya, ini dari prinsipnya centrifugal force diterangkan juga ya. Ya. Nah, ini enggak tahu saya nih classification nih denser particle move. Terus desain siklonnya ada inlet, ada vortex, ada spigot, ada body. Nah, ini mungkin ini ya yang bisa menggambarkan ya. Nah, di mana dia dipakai siklon hidrosiklon ini ya? Ini dia ya. Mineral processing, sand, water waste treatment, food industry. Bapak di mana? Di food atau di mineral processing? Di
di food ya. Di food, Pak. Oke. Nah, nanti bisa bercerita kita banyak. Terus performance factor ya. Jadi apa yang menentukan prestasi dari unjuk kerja dari alat itu? Ini kan hidro ya. Nah, ini tekanannya. Tentu harus diketahui tekanan sekarangnya berapa. Misalnya begitu. Diameter dan tingginya yang dipakai. Feed composition ya. Nah, ini. Terus viscosity of the slurry ya. Jadi dia misalkan dia katakan apa namanya? Magnesium itu dalam bentuk slurry. Slurry ini apa ya? Kayak apa ya? Slurry itu ini ya, lumpur-lumpur gitu ya. Ya. Nah, apa batasannya? Bagaimana maintenance dan operasi? Masing-masing mempunyai pengetahuan tentang isu. Ya, ini dari ChatGPT. Mungkin di tempat lain akan menjadi banyak. Nah, apapun solusi yang Bapak Marno cari, sebenarnya ada kaitannya dengan pengetahuan yang sudah berkembang atau body of knowledge terkait dengan ilmu ini, dengan alat ini. Ya. Nah, barangkali kita bisa mencari body of knowledge tentang hidrosiklon, dan kedua mungkin tentang tadi saya sudah cari agak sedikit kurang banyak ya tentang bahannya sendiri. Magnesium itu dalam bentuk apa Pak kira-kira? Magnesium tuh Hanya padat. magnesium. Ya, dia bentuk liquid atau padat, terus dia bersatu dengan zat lain atau gimana Pak? Itu lengket ke itu nyatu sama NaCl-nya. Nah, bentuk fisiknya itu kan harus jelas, Pak. Magnesium itu apa yang ingin dipisahkan dari sebelumnya bagaimana? Kira-kira begitu, Pak. Itu. Nah, situ tergambarkan nanti pengetahuan yang ada atau kondisi praktis atau praktek yang ada sekarang. Karena dari body of knowledge inilah kita berangkat melakukan penelitian, mencari solusi. Karena kan kita tahu kondisinya, sistem pengetahuan-pengetahuan yang ada, metode-metode yang sudah ada. Nah, ini. Nah, ini kira-kira, Pak. Nah, itu yang mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya. Jadi, Pak Marno, kalau bisa harus mencari seluruh hal terkait dengan barangkali hidrosiklon, kalau memang itu mau dilakukan ya sama orang BRIN sudah oke. Kemudian tentang zatnya itu, ya, kondisi dia sebelum dipisahkan dan kondisi yang seharusnya dia jadi gitu. Itu sudah terjawab Pak kira-kira Pak? Ya. Pak Marno masih ini? Masih. Ya. Jadi harus mengetahui banyak di kimia juga ya Pak ya. Unsur kimianya, sifat-sifat kimianya tersebut ya Pak. Tentu mungkin ya itu salah satu pengetahuan tentang ininya, tentang zat yang mau dipisahkan, Ya. bentuknya gimana, itu kita harus tahu ya. Nggak Oh iya, mungkin kita iya. melakukan penelitian tanpa mengetahui itu. Oh iya. Bagaimana bentuk sebelum sebelum dipisahkan, bagaimana kalau bisa karakteristiknya. Misalnya Pak Mano mengatakan itu melekat. Nah, apa sih koefisien atau parameter yang menyatakan melekat itu? Sifat-sifat yang menyatakan melekat itu apa? Nah, itu karena mengapa? Karena itu menjadi bagian dari sebuah ininya nanti. Oh iya, iya. Kemudian ya kondisi yang seharusnya yang diharapkan. Ya, ya. Karena kan itu riset gapnya di situ nanti Pak. Ya, yang diharapkannya begini, ternyata yang kejadiannya tidak begitu, atau kurang banyak, atau macam-macam. Yang tadi menjadi riset gapnya, yang ingin Bapak carikan solusi. Sehingga, jadi jadi kalau saya tadi ingin apa namanya membahas sebuah
apa namanya eh, apa namanya ini kelihatan ya, eh, how to make a research ya, itu kira-kira itu presentasinya. Ini sebentar ya, how to make a research ya. Nah ini saya kira abstrak ini dalam penulisan nggak penting, tapi yang pertama itu adalah kita harus tahu semuanya grounded body of knowledge, jadi pengetahuan terkait ya, kalau di kuliah itu namanya teori dasar atau pustakanya atau apa. Kalau bahasa Ya. S3-nya body of knowledge ya. Seluruh Oh, pengetahuan terkait eh, eh, tentang apa Pak Marno itu tentang ya, maka saya divisikan dua hal ya body of knowledge yang diketahui itu tentang hydrocyclone dan tentang zat yang mau di separasikan. Kemudian sejauh mana signifikannya. Jadi Bapak di situ memberikan argumen bahwa eh, magnesium ini penting dan segala macam untuk ini, untuk itu dan segala macam. Itu kalau dipisahkan dia akan begini dan segala macam. Nah, pengetahuan ini akan menjadi dia akan lebih menarik kalau kita ini oh, melakukan proses literatur review namanya. Melihat apa-apa yang sudah dilakukan orang terkait dua topik ini barangkali ya, tentang hydrocyclone atau ini, baik yang ya tentu kalau S3 itu memang harus ada dasar-dasar ininya, dasar-dasar apa yang sudah dikerjakan orang sebelumnya. Dan coba mensintesiskan orang sampai sebegini yang dilakukan, kurang lebih kelebihannya begini, ini kekurangan begini dan segala macam. Nah, sehingga kita ini apa namanya, kita apa yang orang finding, ini kata-kata yang menarik nih Pak, finding orang ya, temuan orang tentang apa yang sudah di ini, sehingga ini ke depannya nanti begitu ceritanya ya. oh, Ya, ya, tapi ya. mungkin sekarang ya yang ini dulu lah, yang ini dulu lah, misalnya body of knowledge-nya dulu dan pentingnya itu. Nah, seperti yang saya jelaskan di chat GPT kan sudah menjelaskan tadi cukup banyak itu tentang itu. Nah, kemudian baru kita melihat, nah itu yang baru saya bilang itu ketemu dia riset gap-nya ini. Jadi tentu riset gap yang ingin kita temukan atau kesenjangan yang ada yang ingin Pak Marno cari buat solusinya itu, kan Pak Marno nanti berhipotesis bahwa dengan solusi ini riset gap yang ini. Nah, riset gap ini kan banyak sebenarnya terkait dengan cyclone dan magnesium nih, harusnya banyak itu sebenarnya. Ya. Tapi yang Bapak lihat kan hanya satu sisi nanti. Satu sisi, ya, jangan besar-besar lah, kita begitu. Nah, Bapak lihat apanya, itu yang Bapak harus ketemukan itu gapnya itu. Eh, eh, apa namanya ini ya, saya lihat discovering area within a field of study where existing knowledge incomplete. Jadi gap itu adalah menemukan sesuatu di bidang itu di mana pengetahuan ya, karena kita kan tadi sudah belajar body of knowledge ya. Itu belum selesai dibahas orang, belum ini, atau masih ada macam-macam, incomplete lah, tidak selesai, atau out of date, sudah usang metodenya, atau ada kekurangan ininya, tidak bagus ininya atau ininya, barangkali begitu. Nah, ini menjadi argumen kita untuk membuat penelitian S3 sebenarnya ini, incomplete ini. Finding this gap is essential for advancing a discipline, guide future research. Ini menjadi dasar kita membuat penelitian S3 karena ada gap. Dan kita bisa mengatakan this is new. New itu namanya novelty bahasanya. Nah, yang untuk mengatasi itu address, relevant, and answer sesuatu pertanyaan yang belum dijawab sebelumnya, barangkali begitu.
Nah, saya melihat cerita Pak Iwan itu cukup banyak lah research gap yang mungkin. Iya. Solusi-solusi yang Bapak tawarkan itu seharusnya ada argumen ininya, Pak. Ada argumen riset-riset sebelumnya. Bapak kan sudah maju lebih dahuluan nih, kira-kira Bapak menawarkan solusi ini. Coba cari sebagai ininya nanti. Sebagai apa namanya? Ininya. Pas tadi apa yang dilakukan orang. Mudah-mudahan itu belum dilakukan orang atau dilakukan orang tidak belum sempurna atau ada saja masalahnya. Mungkin bisa kita berargumen begitu. Sehingga Bapak menawarkan itu. Nah, ya. Nah, kalau riset gagal ketemu, nah ini proses menentukan riset gapnya itu yang saya bilang ada analisis. Nah, mungkin nanti satu pertemuan berikutnya kita belajar bagaimana cara menganalisis itu, bisa kita analisis dengan berbagai macam cara sehingga betul-betul riset gapnya itu memang akar masalahnya kalau bisa. Dan dari situ kita bisa membuat semacam propose riset. Nah, ini nanti di semester kedua Bapak ada seminar apa namanya? Seminar proposal. Inilah namanya nanti nih, novelty and purpose. Bapak harus mengajukan apa yang riset yang Bapak ingin propose, yang Bapak ingin. Nah, itu. Terus ya kalau sudah propose riset, udah jelas tuh riset gapnya apa, dan riset gapnya sudah dianalisis. Ketiga, solusi untuk riset gapnya itu sudah Bapak temukan, 1, 2, 3, atau berapa, satu saja cukup. Nah, dengan solusi ini Bapak berhipotesis. Ya, hipotesis itu namanya menduga, ya, hipotesis. Memberi jawaban sementara yang akan dibuktikan dalam suatu percobaan atau pembuatan alat nantinya, bahwa riset gapnya ini bisa diperbaiki, gapnya itu lebih kecil lagi, bisa diperbaiki. Kalau bisa ya enggak ada gap ya, itu kan idealnya begitu, tapi kan mungkin enggak semuanya bisa kita. Ada perbaikan seangin dua angin kata orang Padang ya, sedikit sedikit itu udah S3 itu. Enggak perlu perbaikan Bapak itu ya ini berarti sudah ada solutionnya. Baik. Nah, itu mengenai Pak Marno. Nah, mungkin Pak Iwan juga kuliah saya ini nanti endingnya adalah saya ingin dari Bapak nanti membuat itu. Sampai kan mesti lama nih, sampai Desember sampai Januari barangkali. Iya. Bapak mencari riset gap, kalau bisa membuktikan riset gapnya dengan literatur studi atau pas tadi ya, studi-studi yang sudah dilakukan orang terkait tema itu. Kalau bisa juga menganalisis gap itu kalau bisa, untuk tujuan mencari solutionnya. Nah, solutionnya ini yang dipropose, yang dibuat dalam suatu proposal. Nah, ketika kita mempropose itu, kita berhipotesis, memberikan dugaan, inilah solusinya yang saya ingin kerjakan. Di hipotesis sebenarnya dugaan yang ingin Bapak lakukan, itu hipotesis. Jadi disertasi itu adalah hipotesis yang dikerjakan. Hipotesisnya yang ini memberikan solusi ini, memberi perbaikan. Iya, saya kemarin 2 hari, Jumat, Sabtu, Minggu ya, Prof. Itu memikirkan gimana seorang orang praktisi, orang ini pengen jadi menulis sesuatu yang merubah analisis riset ini susahnya sekali, Pak. Jadi mengeluarkan Ya, itu, nah itu gimana supaya ini ya biasa orang memecahkan masalah dengan cepat dengan di lapangan, lalu ini harus ditulis dengan itu yang kita kesulitan di situ sekarang tuh saya tuh. saya sangat mengerti ya, apalagi orang dengan usia di atas 40 dan sangat bergelut dengan kemampuan praktis. Saya menemukan hampir semua keluhan yang sama. Susah sekali. Bahkan maaf saja anak S2 kita itu ada yang sudah praktek ya. Untuk membuat publikasi susah. Kadang-kadang saya kasih bantu lah gitu. Tapi ya saya kan kadang sudah tua juga, susah juga bantu. Tapi kalau saya sudah terbiasa berpikir begitu ya, dengan metode ilmiah saya sebut begitu. Dan saya rasa itu memang susah.
ya. Apalagi yang paling susah itu nulis, Pak. Menulis. Karena Nah, jarang baca ya, Prof. eh, Karena jarang baca kita itu, Prof ya. Jadi karena nggak jarang bisa nulis, baca, Prof. ya. Kemudian karena ini urutan-urutan logika menyelesaikan masalah itu kita belum biasa. Betul. Iya, betul, 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 betul. Kalau saya menerangkan ini mungkin mulai buka dia. Oh, ada research gap gitu. Apa research gap itu? Permasalahan, Misalnya. problem. Problem itu ada sesuatu yang memang yang seharusnya begini, yang kenyataannya begitu. Ada gap. Nah, apa gap di saya? Ada, temukan itu, coba. Nah, tuliskan itu. Nah, gitu. Baik. Hmm. Nah, jadi Baik, baik, ya. Prof, saya mau nanya ya, Prof. ya silakan kita diskusi bebas saja sekarang. Sebetulnya saya pun sudah ketemu dengan Pak Denny, saya baca-baca betul sesuatu yang baru itu adanya AI dengan IoT ya, Prof ya. Tadi solusi dari Pak Denny itu. Tapi realnya apakah memang bisa diterapkan, diimplementasikan nggak, Prof, di pabrik yang bisa mungkin mengakibatkan kos bertambah buat pabrik tekstil. Sedangkan kita belakangan ini industri tekstil di Indonesia hancur gitu, Prof. Ya, berarti masalahnya hancur itu kan? Iya, Prof. Ya, jadi kalau Pak Denny kan masalahnya gapnya itu adalah adanya cacat, Pak. Iya. Dia tidak berpikir yang di luar itu, mau Oh, implementasi kayak apa. Jadi dia bagaimana eh, cacat-cacat yang katakanlah membuat biaya produksinya tinggi, atau membuat cacat itu juga bisa membuat downtime-nya tinggi, Pak. Jadi kalau ada cacat kan mesinnya berhenti. Ya produktivitasnya berkurang secara makro kita lihat ya. Nah, itu cacat itu bisa merusak eh, apa mean time between failure and mean time. Jadi proses ininya harus di-maintain juga cacat itu kan. Nah, kalau tidak ada cacat kan berarti kan ini ya bagus begitu atau mengurangi itu. Nah, dia lihat dari sisi itu dan pendekatannya sangat mikro. Jadi sangat teknologis saya bilang. Secara Sebenarnya teknologis. ya, sangat teknologis. Jadi pendekatannya dengan device ya, perangkat mekatronik yang saya sebut itu, yang bisa memonitor itu dengan sensor. Itu sangat teknologis. Karena persoalannya cacat itu sebenarnya tidak persoalan teknologis saja ya. Kalau kita membahas secara makro ada banyak pendekatan sebenarnya. Eh, Dia tapi melakukan itu karena itulah tugas disertasi dia, gitu Pak Iwan ya. Iya. Saya membayangkan begini, misalnya kalau kita pendekatan makro, tapi ada constraint-nya ini ya. Saya sebut bukan teknologis, tapi lebih ke pendekatan manajerial operasional ya. Profesional, Prof, betul. Ada beberapa pendekatan ya. Contoh, bisa orang membuat disertasi dengan pendekatan Lean Six Sigma, LSS. Bisa. Atau dengan pendekatan Total Predictive Maintenance. Itu bisa jadi sebuah disertasi. Tapi pendekatannya bukan teknologis. Ya. Tapi tujuannya hampir sama. Bagaimana cacat itu bisa dikurangi. Cacat-cacat yang terjadi. Mengapa cacat itu bermasalah? Karena dia ya yang jelas cacat kan ada waste ya, ada waste. Kalau kita belajar lean manufacturing, ada waste di situ, ada pemborosan cacat. Ya. Kemudian cacat itu menghentikan operasi kadang-kadang supaya cacatnya bisa ditanggulangi seperti saya bilang tadi. Nah, sehingga downtime dari mesin terutama
atau pabrik itu menjadi berkurang, seharusnya beroperasi sekian jadi berkurang, sehingga kita ujung-ujungnya nggak kompetitif gitu ya. Nah, tapi pendekatan Lean Six Sigma itu panjang juga, Pak. Ya, Bapak harus mencari Lean Six Sigma. Lean Six Sigma itu pendekatannya ada 5, ya, namanya DAMAIC. Pernah dengar, Pak? DMAIC itu. Di teknik industri, Prof. Tuh, kenapa? Pernah dengar? Ya, Prof. Kalau pernah dengar aja enggak apa-apa. Kalau belum pernah dengar ya susah masalahnya. Sering Ya. dengar, Prof. Tapi saya belum coba mempraktekkan Six Sigma, Prof. Nah, damage itu artinya define a problem, D, M itu ukur, measure a problem, measure semua jenis cacat, jenis apa namanya downtime dari operasi dan segala macam, and analyze, ya, analisa masalah itu. Dan analisanya bisa dengan Fishbone, dengan FMEA, dengan YY analysis, dengan metode SPC, ya, statistical processing control, macam-macam metode itu kita bisa menganalisa. Nah, kemudian apa? Improve, ya, DMA atau analyze, I itu improve. Nah, di improve ini kita harus memberikan solusi, menyelesaikan solusi-solusi. Nah, Pak Denny itu menyelesaikan improve-nya dengan secara mikro, ya, dengan mengukur cacat, dan dengan mengukur itu dia tahu cacat ini. Tapi kalau TQM atau Lean Six Sigma, bisa mungkin yang diimprove tuh orangnya yang itu, atau mesinnya, ya, yang ini. Ya, jadi cacat itu kalau dan kan lihat udah cacat, dia nggak mau tahu orangnya kayak mesinnya rusak, nggak mau tahu, dia timbul cacat aja. Tapi kalau Lean Six Sigma lebih menyeluruh, ya. Nah, kemudian, di improve-nya ini itu yang menjadi kendala kalau dengan Pak Iwan saya merasa. Mengapa? Karena dalam improve itu Bapak harus melakukan proposal untuk pabrik. Bapak pabrik harus melakukan ini, kayak Bapak dokter kasih resep, ada 5 macam resep. Resep ini harus dilaksanakan supaya dia bisa diimprove. Nah, tidak hanya sekedar resep kalau bisa S3. S2 boleh sekedar resep, mau dia resepnya dipakai atau tidak, tahu saya. Tapi kalau S3 harusnya resep itu dipakai. Ketika dia dipakai, Bapak tidak punya kekuatan untuk memaksa orang memakainya. Itu yang kendala selalu. Maka biasanya yang bagus, yang sukses itu memang kita jarang yang sukses seperti ini, tapi bisa ada yang sukses itu kalau dia orang dalam. Dialah manajer dalam melakukan improvement itu di PLN atau di mesin tekstil tersebut, dia manajernya, sehingga dia yang memang melakukannya, dan dia mengukur kemudian cacatnya berkurang, downtime-nya jadi berkurang, terus karyawannya lebih bagus, itu produktivitas atau ininya lebih bagus. Nah, itu penglihatan makronya banyak. Nah, itu satu pendekatan namanya Lean Six Sigma. Ya. Kalau pendekatan yang lain, misalnya pernah dengar TQM, mungkin Bapak sudah mengusulkan juga ya, TPM ya. Iya, Prof. Saya baca. Karena saya lihat Pak TPM. TPM itu apa? Ya. Apa tuh Pak? TPM itu ini ya. Pak Iwan, TPM itu apa tuh Pak? Kira-kira kan misalnya pendekatan TPM misalnya. Pak Iwan bisa dengar saya? Halo? Tes. Tes. Di mute Pak Iwan. Pak Iwan di mute. Suara saya Dibuka bisa mute-nya. didengar? Mute-nya dibuka. Oh ya, Prof. Ya. Mungkin di sekitar sana TPM itu maksud perawatan total, Prof. Setahu saya, Prof. Nah,
TPM itu kan singkatan dari Total Productive Maintenance. Nah, kalau kita Iya. cari body of knowledge-nya panjang tuh Pak ceritanya. Iya. TPM itu mulai dari tahun sekian, dimulai dari namanya preventive maintenance. Kemudian orang melihat mesin itu dapat beroperasi dengan bagus kalau tidak hanya masalah mesinnya, tetapi masalah orangnya, kepemimpinan, masalah yang lain-lain. Banyak itu. Maka kalau saya mencari body of knowledge tentang TPM itu banyak, Pak. Ini saya nampak ya, masih nampak Pak Iwan layar saya? Halo? Ya, Prof. Ya. Kenapa Iwan mengusulkan TPM kemarin ya? Nah, ini body of knowledge of TPM, total produktif ini. Sejarahnya ya. Ini bagaimana teori TPM itu ada? Kapan dia sebelumnya itu? Dia dari mana asalnya? Sehingga kita tahu ya. Jadi tujuannya apa? Ya, zero. Tidak ada ini ya. TPM itu kan maintenance ya. Jadi berhubungan dengan breakdown dari mesin. Jadi yang Bapak lihat kalau di TPM itu bukanlah cacat, tapi mesinnya utuh. Ya, mesin utuhnya ya. Ya, baik breakdown-nya tidak ada, defect-nya kurang, accident tidak ada itu. Nah, inilah body of knowledge-nya, sejarahnya ya. Bagaimana dia berevolusi. Panjang ceritanya, Pak. Ya, terus ada Iya. istilah sick big loose. Apa saja yang menyebabkan permasalahan dalam suatu mesin tekstil itu. Ada sick 6 big loose-nya. Itu, Pak. Pernah dengar, Pak, sick big loose, Pak? Baru dengar ini malah, Prof. Ya, itu. Nah, jadi ada itulah problem-problemnya. Nah, kemudian terus ada solusi TPM itu rumusnya apa? Ada 8 rumus dia usulkan. Pernah dengar nih, Pak? Pilarnya. Nah, itu. Pernah dengar kalau ini, Prof. Nah, kalau pernah ya terus ada nah, yang paling penting nanti ada 5S juga. 5S sudah tahu ya, Pak? Oh, 5S belum dengar. Nah, kemudian yang paling pentingnya itu adalah bagaimana kita mengukurnya itu, KPI-nya. Nah, nanti ada istilahnya OEE, udah tahu Pak? Ini OEE, Pak. Pak Iwan? Pernah, Prof. Kalau mau pendekatannya TPM bukan pernah nih, OEE ini harus diresapi betul ini. Ya, OEE ini Oh. namanya singkatan dari Overall Equipment Effectiveness. Ya. Jadi kalau Bapak membahas mesin tekstil atau DTY ya, DTY itu, nah menghitung OEE-nya dasarnya apa? Dasarnya itu ini performance, satu lagi defect, satu lagi apa? Apalagi ya? Lost time. Performance, performance. Jadi begini, kita menginginkan mesin kita tuh OEE-nya tinggi, 100% lah, tapi tidak mungkin tercapai 100%. Nah, dalam masalah maintenance, mesin yang bagus itu adalah performanya bagus, Pak. Artinya apa? Misalnya dia bisa mencetak 1000 apa per hari. Ini Ya. defaultnya ya. Nah, kalau dia hanya mampu 19, maka itunya 90% baru Pak performanya. Yang tinggi itu kalau dia mampunya 1000 pula yang itu. Tapi kan tidak Iya. begitu mesin yang tekstil di lapangan. 1000 Betul. kadang-kadang 500. Ya, Iya. itu pertama. Yang kedua adalah ini defect. Seharusnya 0 defectnya, 0 cacatnya gitu. Nah, tapi kenyataannya dalam sebulan mungkin ada 10% cacatnya. Nah, maka nilainya itu 90. Kalau dia tambah tinggi cacatnya, nilai tambah rendah. Nah, ada aja, Cap. Jadi mesinnya yang ketiga adalah apa ya? Masih ingat? Jadi kalau Anda ingat ya, saya
kadang-kadang lupa-lupa nggak ingat ini, cari aja di OEE ya, OEE cari di apa ChatGPT. Nah, jadi ini sudah dapat ya. Jadi performance, Iya. quality ini cacat dan available. Nah, available ini maksudnya ini tadi mana tadi? Available itu mana tadi? Performance available, availability, availability, ketersediaan. Misalnya dia harusnya beroperasi kan kalau 3 shift ya, kalau 3 shift kan 24 jam. Ya. Iya. Ternyata kenyataannya dia cuma katakanlah 16 jam. 20 jam. 11 jam. Berapa persen itu? Misalnya 4/6 ya, 4/6 63%. Nah, kalau yang ini di 63 kali 90 kali 90 itulah nilai OEE-nya. Jadi OEE itu sama dengan 93 kali 90 kali 63, katakan begitu. Nah, mungkin katakanlah dapatnya 75% misalnya. Nah, ini data, Pak. Ini parameter. Kalau Bapak melihat, kalau meneliti tentang ini. Jadi mesin tekstil yang Bapak teliti itu 75%. Apa seharusnya? Seharusnya 85% standar internasional atau standar Indonesia. Ada gap, riset gap. Riset gap 10%, Pak. Terus solusi Bapak 10% itu apa? Apa yang Bapak tawarkan dengan pendekatan TPM? Banyak tuh, Pak. Tapi manajerial banyak, Pak. Ini. Nah, susahnya pendekatan TPM dengan pendekatan Lean Six Sigma yang saya bicarakan tadi adalah Bapak susah sekali menyuruh perusahaan itu melakukan apa yang Bapak inginkan. Nah, itu. Kecuali Bapak adalah tim di sana. Nah, itu. Nah, ini constraint-nya kadang-kadang. Nah, Jadi jadi lebih sulit ya Prof ya malahnya. sebenarnya kalau kan kita ingin melakukan solusi itu kan ingin kita terapkan. Nah, kita terapkan, kata perusahaan, oh tunggu dulu, Bapak nih ngapain di perusahaan saya? Itu constraint-nya. Nah, saya bisa melakukan ini di RAPP perusahaan di Pekanbaru ya, perusahaan kayu, pulp and paper, karena dia manajer utamanya di bidang ini, maintenance perbaikan ini. Nah, bisa kita lakukan itu. Nah, itu. Kalau Pak Marno mudah, ya karena dia internal. Bapak faktor eksternalnya terpengaruh. Ini. Ya. Nah, Nggak ada. nggak Eksternalnya ada nggak ya, ada. Pak? Pengaruh orang lain nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nggak ada. Nah, Nggak kalau ada. Pak Iwan, kalau misalnya kalau Pak Denny itu memang dia mencacat itu dia buat sendiri solusinya, dia rancang sendiri, tidak terpengaruh juga dia. Dan kebetulan mesinnya itu ada di Politeknik Engineering Tekstil kan itu, Indorama itu ya. Nah itu. Iya betul Prof. Nah tapi kalau Pak Iwan bisa menyelesaikan constraint itu dan ya itu oke. Bisa dengan pendekatan contohnya dengan TPM atau dengan pendekatan Lean Six Sigma. Nah, jadi nggak seperti Pak Denny betul Pak. Ngerti Pak Iwan maksudnya? Jadi Iya ini ya, paham bayangan paham aja Prof. kan? Hah? Betul. Betul Prof pernyataan Prof. Makanya waktu saya pertama ke BRIN ketika berhubungan dengan eksternal itu akan birokratnya atau apapun. Jadi kontribusi kita akhirnya tidak nyata kalau memang kita tidak kerja di situ. Ya. Suara Pak Iwan kurang jelas saya dengar ya. Ya memang pernyataan Prof sesuai apa yang ada di pikiran saya ketika pertama saya ke BRIN, teman-teman tidak ada hubungan dengan
eksternal, dalam hal ini perusahaan yang besar. Makanya saya pun agak bingung di situ. Ya. Jadi saya waktu itu Pak Gunawarman tahu ya, Iya, ada mahasiswa namanya Pak Iwan. Oh, terus ada kasih judul sama saya. Waktu itu Pak Iwan kasih judul TPM gitu ya. iya, Ya kalau TPM ya bisa. Yang saya ceritakan ini riset gap kita kan masih banyak. Tekstil itu kan masih iya, bermasalah. iya, OEE ini kan masih bermasalah ini Pak. Ya, betul, Prof. ya OEE ini aja masih masalah. Nah, tetapi Bapak kan ingin memberikan solusi. Nah, solusi itu dirumuskan dan ingin dibuktikan. Nah, itu yang eh, ke- yang kata-kata dibuktikan ini yang agak ini Yang berat. yang berat ya. Kalau memberikan solusi mudah, Pak. Ya, ini solusinya ini. Iya, Lakukan iya. ini. Tapi ya solusinya itu mau istilahnya obat itu mau diminum atau enggak itu enggak tahu saya gitu. Nah, kan kita kan kalau S3 itu kan mau diminum obatnya sakitnya sembuh lah atau kurang lah itu. Untuk Ya, minum Prof. obat tuh tergantung perusahaannya itu mau minum obat. Itu- itu- Nah itu Lagian juga kendalanya Pak. Ya, jadi Bapak, Baik, udah baik, tutup Prof. ya perusahaan ya. eh, Makasih. Udah halo, Sekarang itu memang kebetulan manajer maaf suara mungkin saya sistem saya agak bermasalah nih Bapak Ibu, agak kurang, tidak bisa mendengar saya. Halo, Eh, ya satu dua tiga. ada, Ya, sekarang ada. ya. Ya itu. Ya, baik, Prof, pencerahannya, Prof. Nah, Aduh, mengerti kita ya kan, Bapak ya? Kan riset iya, gapnya ada juga kalau dengan pendekatan TPM atau Lean Six Sigma seperti yang saya lihat. Tidak hanya seperti Pak Denny itu lebih iya betul. teknologis. Ini Iya. pendekatannya manajerial menurut saya. Tapi faktor eksternalnya sangat berpengaruh di situ. Iya. Ya. Terlalu kompleks ya, Prof ya. Nah, di situ bisa constraint yang mungkin susah juga mencari solusinya kalau bisa Iya, itu. baik. Nah, kalau Pak Marno ini sudah nampak ininya, riset gapnya mulai-mulai tinggal-tinggal ini aja mencari eh, ya rajin-rajin membaca terus apa yang sudah orang literatur ya, kerjakan ya itu literaturnya masih ya. supaya argumen Bapak dengan solusinya itu makin ini Iya, iya, iya. enak Pak. Jadi S3 itu diminta ilmunya ini berkembang lah di kepalanya ini. Sehingga kalau berkembang itu kan kita mungkin banyak tahu. Oh, iya, betul, betul. Pengetahuan kita mungkin banyak. Iya, Nah, iya, iya. nah, itu Pak Marno kekurangannya di situ. Kalau bisa ya minggu depan ya Pak Marno ceritalah sedikit bentuknya bagaimana terus bagaimana apa yang sudah dilakukan orang. Mungkin tidak harus dengan inilah Pak. Mungkin tidak harus dengan studi literatur dulu, tapi eh, pendekatan itu kan bisa studi literatur yang ada di akademiknya ya. Bisa juga Iya. yang empirik Pak. Yang empirik itu maksudnya Pak Marno misalnya apa yang sudah dilakukan di lingkungan Pak Marno sendiri. Itu empirik namanya Pak. Empiris. Ya secara Iya. empirik Bapak melihat oh orang sudah melakukan ini di tempat ini. Itu boleh juga. Seperti Pak Oh, Marno ceritakan. Ini kelemahannya sudah ada begini. Atau Pak Marno sudah mendesain itu. Sudah banyak versinya, sudah ininya. Nah, itu empirik namanya. Karena kan belum ada publikasinya secara empirik ya. Nah, ya silakan aja. Ya kalau kalau Bapak mau tahu ya cari di Google, Pak. Saya bisa bantu aja. Ada banyak software-software yang bisa melihat atau di Google Scholar yang bisa melihat ini hydrocyclone itu. Banyak tuh, Pak. Coba kita cari ya, kalau kita cari ini ya, coba kita cari di ini di Google Scholar. Bapak udah cari, Pak? Belum? sudah sedikit ada 10. Saya cari 10, baru Ada 10. sistematik literatur review-nya nggak? Saya nggak tahu. Mungkin belum ada. Kalau belum ada, bagus tuh, Pak. Bisa dibuat sistematik literatur review, Pak. Oh,
Eh, coba saya ini ya, Scholar. Iya gitu bos. Nah, nanti memang ada kuliah dari Pak Denny khusus ya. Saya minta Pak Denny yang sudah melakukan sistematik literatur review. Nah, bagaimana ini? Jadi Bapak punya itu tidak salah hydrocyclone. Nah, ini ada siklon. Nah, banyak sekali ya ini eksperimental. Tapi kalau saya mau cari hydrocyclone sistematik literatur review. Ada ya? Sudah ada. Tentang apa orang mereviewnya? Sudah ada juga, Pak. Sebuah review ya. Orang sudah mereview, tapi mengenai geometri, Pak. Jadi hubungan dengan geometri hydrocyclone dengan hebat dia apa bagusnya dia menseparasi. Nah, ini sudah dilakukan orang baru nih, Pak. Ya. Yang lain belum ini. Reviewnya belum ya, belum ada. Nah, Bapak harus mencari yang lain lagi. Kalau bisa saya sampai begitu, bagus juga itu. Nah, ini belum ada nih. Memang ada literatur. Tapi kalau Pak ini, misalnya saya cari total produktif maintenance, ya, maintenance, sistematik literatur review ini mungkin sudah ada Pak Iwan nih. Tapi dia lebih memfokuskan sistematik literatur review tentang TPM-nya di industri. Nah, ini menarik juga kalau Bapak memang arahnya ke sini. Bapak harus baca dan Bapak membuat sistematik literatur review terkait TPM yang bidang lain. Nah, gitu. Banyak juga nih Pak, dua nih Pak. Satu, total productive maintenance, implementation practice. Ini praktikalnya. Ya, pendekatan praktis. Kalau Bapak baca ini mungkin ada juga ide yang mungkin Bapak tidak tergantung pada orang lain. Nah, ini. Ini juga nih tiga nih total productive systematic review. Ini tentang teorinya aja nih Pak. Banyak ternyata ya. Sudah. Literatur review juga Pak. Konsepnya tapi. Jadi literatur review itu pertanyaan risetnya macam-macam Pak. Ini konsepnya. Ini tentang bagaimana diaplikasikan di industri. Iya. Nah, ini kondisi praktisnya dipraktekkan. Nah, yang bersama lah, tapi dia kata-kata praktis. Tapi yang hydrocyclone belum. Ya, tapi kalau separator coba saya mungkin sudah banyak Pak. Separator mungkin sudah banyak. Kita cari judul besarnya. Separator. Hydrocyclone. Oh, belum ada juga. Belum. Nah, belum ada juga. Mungkin kata-katanya yang nggak cocok ya. Separator atau apa? Siklon separator. Oh, Siklus separator. Siklus hidrosiklus separator. siklon. Belum ada Pak. Belum banyak yang. Tapi yang total productive maintenance itu banyak sekali ternyata. Sudah lakukan apa namanya? Sistematik literatur review. Jadi mereview secara sistematik judul-judul yang berkaitan dengan itu dengan kaitan topik riset yang mau dikaji. Ya, tadi itu tentang apa namanya? Apa? Kalau ini tentang gimana itu dipakai di industri, ya. Ya, di industri apa saja dia dipakai, bagaimana cara pemakaiannya dibahas lebih dalam dan artinya orang telah mengerjakan itu. Nah, nanti mungkin minggu depan nanti kita dengar bagaimana cara melakukan ini Pak, sistematik literatur review. Karena setiap topik itu bisa dilakukan sistematik literatur review. Tujuannya untuk melihat gap-nya nanti. Dan biasanya ini saya bilang ini bisa diterbitkan di jurnal Scopus ini. Ya. Ini bagus sekali nih Pak, nih jurnal Lean Six Sigma ini. Tadi ada metode Lean Six Sigma ini dia Pak. Nah, pendekatan yang saya tadi ini kan.
Hmm. Ini jurnal mahal, jurnal Q2 atau Q1 ini. Nah, itu. Nah, itu mungkin hari ini mungkin itu aja. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Pak Iwan gimana? Pak Iwan nih masih ini belum Baik, Prof. cari-cari, Iya, tidak harus dengan BRIN ya sebenarnya. iya. Tapi dengan BRIN kan dapat beasiswa ya katanya. Loh? Terus saya malah ada ini, Prof. Jadi masih eh, belum mengarah, tapi banyak hal-hal yang memang menjadi pemikiran, misalnya pengembangan produk sistem penggerak motor listrik, Prof. Kemarin kan pernah ada FGD, Prof. Misalnya terkait motor induksinya atau sistem dashboard seperti begitu, Prof. Temanya itu mengenai produk sistem penggerak motor listrik itu, Prof. Masuk ke manufaktur nggak itu, Prof? Jadi kemarin kurang lebih ceritanya seperti begini, Prof. Kemarin itu salah satu dosen di UI, beliau itu S2, S3-nya di Jerman, Prof. Jadi kelemahan eh, bis besar untuk mobil listrik di kita dengan yang sudah dikembangkan di beberapa negara, ya baik di China, Korea, atau di Eropa, mereka itu tidak ada masalah terkait dengan si baterainya, Prof. Katanya volumenya terlalu besar, berat dan besar, Prof. Jadi ketika penumpang naik dengan maksimal sekian orang lah katakanlah. Jadi turun, Bob, dengan kultur jalan di kita yang berbeda itu, Prof. Itu terlalu jauh ya, Prof. Gimana, Prof? Sangat menarik ya. Itu riset-riset yang sangat menarik sebenarnya. Ya, bagus. Eh, Masalah karakteristik implementasi dari teknologi apa mobil listrik ya. Mobil listrik, Prof. Listrik, Ya, ya. itu sangat menarik sebenarnya. Itu malah riset-riset yang sangat banyak diminati orang sekarang ini. Yang jelas itu riset gap-nya masih sangat banyak, Pak. Masih sangat banyak. Eh, tapi Bapak harus merumuskan apa persoalannya ya yang sebenarnya secara runtun gitu ya. Riset gap-nya itu apa? Karena tadi banyak sekali Bapak melihat permasalahan, kalau saya simpulkan barangkali ada hubungannya dengan kondisi jalan, Sipil, Prof. uh, Betul. profil jalan, atau dengan behavior dari manusia di sini yang uh, kalau kendaraan umum, mungkin nggak tahu cerita tadi kendaraan umum ya atau apa begitu. Iya, bis besar, Prof. Bis. Besar yang ini. Banyak sekali riset gap-nya, Pak. Setiap persoalan itu merupakan riset gap. Ya, jadi mungkin kalau penumpang itu bisa kita definisikan sebagai beban yang berfluktuatif ya, yaitu mungkin begitu ya. Nah, nah, hubungannya dengan apa? Dengan apa? Ya dicari pula itunya. Apakah dengan downtime dari listriknya yang pendek dari seharusnya? Nah, gitu. Bapak harus cari persoalannya, karena belum nampak persoalannya itu. Atau hubungan gapnya itu antara jalan yang sangat tidak sesuai, memang ada pengaruhnya. Tapi Bapak harus tahu juga ini memang ada kondisi itu secara ilmiah, ada hubungan jalan dengan ini. Itu harus di ini dulu. Dianalisa ya, Prof. Dan analisa dulu. Terus ada Hmm. hubungan beban fluktuatif walaupun secara ini nampak ya, tapi memang ada nggak bagaimana body of knowledge-nya ya. Kalau memang ada hubungan, this is a problem. Kan Bapak nggak harus manufaktur ya. Ya, kan nggak harus dengan saya juga. Kadang-kadang ketemunya di situ ya. Riset gap-nya jelas di situ. Nah, kalau ketemu riset gap, kemudian kita analisis tadi ya. Kemudian ya sekali lagi apa solusi Bapak untuk itu? Nah, itu satu pertanyaan berat juga itu. Sekira yang UI itu yang tidak tahu dia tuh mensolusikan yang itu. Jangan cari solusi dan solusi itu Bapak buktikan
Nah, buatlah model yang mungkin sederhana atau apa. Sehingga solusinya itu. Dan semudah itu sebenarnya disertasi, tapi nggak semudah itu melaksanakan di lapangan. Ya, mana? Kan 4 hal Ya, tadi, research gap, analisis research gap, bangun solusi, buktikan, hipotesiskan bahwa solusi itu benar, ya bisa memperbaikinya tadi, research gap tadi. Sebenarnya sederhana itu tuh. Tapi cobalah itu Pak. Gitu. Terus ini Prof, aduh ya karena lagi-lagi ya dengan keawaman ya saya akan sampaikan apa adanya. Kalau misalnya tadi ya, jangankan tadi udah tekstil, terus mobil listrik. Kalau seandainya ke material, tetap pembimbingnya Prof Agus nggak Prof? Mengenai misalnya tumbuhan serat-serat kayak gitu Oh, Prof. itu Pak Abral itu. Oh gitu ya Prof ya. Itu dia lebih banyak tahu tentang itu. Saya metodologinya tahu, metodologi, tapi tentu body of knowledge saya nggak cukup untuk membimbing Bapak untuk bidang material. Karena masalah, bagi saya nggak masalah. Oh gitu ya Pak Prof. Marno ini aja, saya nggak tahu apakah tetap Pak Is Primananda atau Pak Gun saja. Karena atau yang lain bisa jadi. Karena saya lihat bidangnya sebetulnya nggak terlalu pas dengan Pak Is Primananda. Dia Pak Is itu nggak salah bidang pengecoran. Kalau nggak oh, salah. pengecualian ya. Ya, Hmm. pengecoran. Bapak kan jauh ya dari pengecoran ya. Iya jauh Pak, nggak Ya, ada. barangkali dalam prosesnya perlu dipertanyakan lagi, mungkin Pak Gunnya atau apa, atau ya, nah itu perlu ini lagi, Pak saya sebenarnya eh, yang saya mau teliti ini ya, Nah dan itu tentu Prof bisa mau meneliti ini gitu. Ini itu sudah baku Prof promotornya atau bagaimana sih Prof? sebenarnya bisa berubah. Ya, kalau memang firmnya Bapak mau teliti itu dan research gap-nya sudah Bapak sudah analisis dan segala macam, bisa berpindah. Bagi saya tidak ada masalah. Bagi Oh saya gitu ya Prof ya. Baik. misalnya ternyata bidang utamanya logam, tapi kalau mungkin terlanjur ngajak gini metodologi, saya jadi kopromotor, tidak masalah juga. Oh gitu ya. Jadi belum ini ya Prof ya. Nah, bagi Karena saya saya lihat banyak punya Prof kan kebanyakan sistem produksi, manufaktur ini itu. ya, karena mengapa barangkali Pak Gun itu memang di jurusan mesin itu yang paling laku itu memang laku dan tanda kutip ya. Yang paling mudah itu bukan mudah ya dan tanda kutip juga itu bidang material memang. Ya. Jadi kami punya dosen di sini ya Pak. Di sini dosen mau di S3-kan. Dia dosen konstruksi, satu lagi dosen manufaktur. Ambil S3-nya di material semuanya karena di bidang manufaktur dengan konversi atau konstruksi nggak kuat, nggak tahu dia ini. Di material itu mudah kan sebenarnya kan. Ya nggak juga mudah sih, tapi ya material lah namanya ya. Eh, Iya, Riset gapnya mudah mencarinya, lebih 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 ini ya. Bapak kebayang nggak ya diproduksi riset gapnya seperti yang saya ceritakan tadi? iya Banyak betul Prof. ketergantungan dan segala macam. Nah, gitu. Tadi luar biasa kan manufaktur begitu kompleks kalau saya simak itu Prof. Kecuali Bapak membahas manufakturnya misalnya ya proses pemesinan polimer tapi ya set gamenya harus cari yang kuat itu susah juga ya. Ya, itu kan sederhana itu bisa dilabur itu. Mm. Gitu Pak Iwan ya. Ya baik, Jadi baik. sebenarnya cobalah bertarung terus setiap minggu Iya diskusi, Prof. ketemu nanti Iya. oh segera ini aja Iya. deh gitu. Nah mungkin saya nggak harus jadi pembimbing utama ya. Oh gitu ya Prof ya. Ya makasih Jadi Prof itu. jadi Jadi saya promotor. jadi menghantui kalau misalnya dengan Prof begini-begini mengenai manufaktur, ya ada orang yang sedikit membantu terkait apapun lah. Jadi mana yang Tapi lebih mudah kalau dengan kondisi saya Prof. Mohon ya maaf itu dengan tadinya bidang Prof. yang Bapak cari itu nanti Bapak harus eh, dengan pembimbing dan memang yang kondisi kita tuh orang material Pak Gun maupun Pak Abra itu sudah sangat banyak. Memang ya itu seperti ya, bayang ya dosen di mesin saya aja yang masih S2 misalnya ambil S3 larinya ke material semua. Bidang apalagi dosen konstruksi nggak ada yang mau. Nggak tahu saya. Sepertinya ya dalam tanda kutip lebih lebih diterima ya nggak tahu saya ya gitu-gitu. Baik, baik Prof.
Nah, kecuali Pak Marno nih bidangnya apa ya? Kalau Pak Marno itu desain nih Bapak itu, lebih desain tapi ada hubungannya dengan sedikit ini ya. Kalau Bapak simulasi ya desain itu, Pak Marno sudah masalah desain Desain, itu, desainnya ya. Oh, oh. masalah desain itu. Nanti diaplikasikan sama software ya Pak, ya juga dilihat juga. Kalau bisa ya, Ya, kan ada eksperimental dan pembuktian secara teoritis ya, ya, model ya dengan jadi membandingkan eksperimen dengan kondisi ini. Kalau Bapak merancang memang hydrosiklonia ya, itu ya, kan ya. eh, nah itu tidak mudah loh Pak itu ya ininya softwarenya ini. Saya tidak saran kalau bisa Bapak dibantu oleh orang lain lah untuk yang lebih muda atau lebih kalau sudah software nih kalau umur di atas 45 itu udah berat. Betul, betul. Nanti mungkin sama Prof ya. mahasiswa mungkin ganti pasti. Jadi gitu ya Prof ya, nggak belum pasti mesti ke manufaktur gitunya ya Prof ya. Mudah minggu ini saya tiap hari coba cari yang memang ketahuan gapnya, nanti ada solusi dan lain sebagainya Prof. Ya coba cari yang Ya, menarik yang ada di Indonesia barangkali dan segala macam. Kita ya, tetap kuliah ini dalam rangka Bapak mengetahui metodologi bagaimana melakukan penelitian baik, dan segala macam mencari ini. Itu ya Pak. baik. Oke ya. Terima kasih Oke Prof. Pak. Nah, Saya baik. kira ini tetap saya buka pasar ini buka lapaknya tetap saya buka hari Senin kalau ada masukan-masukan dan segala macam Iya. diskusikan. Itu ya Baik, Pak. baik, Oke. baik, Ya, baik. terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Terima Selamat kasih. sore. Saya Sore. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Prof. wabarakatuh. Sehat Terima selalu Prof. Terima kasih. kasih. Saya tutup ya. Pamit ya.